Saudara, tak terasa loh, kita sudah memasuki di penghujung tahun ini. Dan sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Mungkin sebagian orang merasa tahun ini adalah merupakan tahun yang buruk, saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami begitu banyak kehilangan. Mengalami begitu banyak, saudara, kerugian. Bahkan mengalami begitu banyak masalah dan persoalan yang sampai hari ini saja belum ditemukan jawabannya. Ada begitu banyak pengharapan, doa-doa yang dinaikkan, tetapi sepertinya buntu. Dinantikan, tapi jawaban belum juga tiba. Sehingga pengharapannya menjadi kandas dan pupus dan menjadi putus asa, tidak lagi punya pengharapan. Padahal saya pernah membaca, saudara, ada orang yang mengatakan orang bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa air atau minuman, 3 menit tanpa tempat berteduh, bahkan bisa bertahan 3 detik tanpa udara. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup tanpa harapan. Artinya pengharapan itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, keadaan yang bagaimanapun yang Anda alami hari ini, tetapi bila Anda punya pengharapan di dalam Kristus, maka saya percaya kita akan bisa menghadapi semuanya, bisa mengatasi masalah, bahkan bisa berjalan di dalam kehidupan kita dengan kemenangan. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Tetapi saudara, mungkin ada begitu banyak suara-suara yang kita dengar yang mengatakan mana mungkin kamu bisa menang, mana mungkin kamu ini bisa lepas, mana mungkin sih kamu ini bisa bebas. Gak mungkin lah. Semuanya perkataan-perkataan yang melemahkan iman, perkataan-perkataan yang membuat kita kembali terpuruk dan menjadi putus asa. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, jangan pernah dengarkan suara-suara yang menyesatkan itu. Mari kita dengarkan suara Tuhan kita yang selalu dan selalu berkata, Dia mengasihi kita. Amin, saudara. Maka hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi kekuatan buat kita untuk melangkah ke tahun yang baru. Terambil di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, bunyi begini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Suara yang saya ingin Anda dengar untuk kita bisa menghadapi persoalan di tahun depan. Dengarkan suara Tuhan yang berkata, yang pertama saudara, dalam Yesaya 46 ayat 4, yang pertama dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa tuamu. Penyertaan Tuhan, saudara, itu buat kita bukan cuma waktu kita muda, bukan pada waktu kita masih kecil, tetapi juga pada waktu tua. Penyertaannya selalu ada buat kita. Nah, kata tua, saudara, menurut saya adalah relatif, saudara. Karena saya temukan ada orang yang tua tetapi merasa muda. Tapi aneh, ada orang yang masih muda merasa dirinya sudah tua. Jadi relatif tua itu menurut saya. Tapi Alkitab, saudara, menjelaskannya dengan jelas banget, dikatakan bukan cuma sampai masa tuamu, tetapi sampai masa putih rambutmu. Artinya penyertaan Tuhan itu sampai kita beruban. Putih rambut kita kan tuh uban. Dan uban itu, putih rambut, tentunya menandakan usia yang sudah lanjut. Setuju nggak, saudara? Jadi artinya penyertaan Tuhan buat kita sampai tua
penyertaannya selalu dan selalu buat kita. Katakan amin, saudara. Wow, saudara, nggak cukup suara Tuhan yang kita dengar cuma segitu, tapi lihat di ayat yang sama yang keduanya dikatakan, saudara, aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Menggendong kamu. Ya, saya merenung kalau menggendong berarti orang yang digendong itu menandakan orang itu lagi lemah, saudara. Lagi sakit, betul ya? Saya waktu sakit, saudara, saya tidak kuat, saya tidak bisa sendiri, saudara, untuk naik ke ranjang rumah sakit. Maka saya butuh bantuan, saya butuh saudara orang-orang untuk menggendong saya, memindahkan saya dan taruh saya di ranjang rumah sakit. Karena saya tak berdaya, lemah, sakit. Menggendong artinya saudara pada waktu kita lemah, pada waktu kita sakit, waktu kita tak berdaya, Tuhanlah yang menggendong kita. Amin, saudara. Menggendong juga saya ingatnya waktu kita punya anak. Kita mungkin ajak anak kita jalan, kita ajak anak kita jalan dan jalan lagi. Sampai saatnya saudara anak kita berkata, udah gak kuat Ma, Pak aku capek, lelah, letih, gak kuat lagi berjalan. Maka sebagai orang tua yang baik, saudara, pasti orang tua itu akan menggendong, ya, memeluk anaknya, diangkat anaknya, kemudian ditaruh saudara di pinggangnya, digendong dia, atau mungkin ditaruh di atas bahunya, digendong anaknya. Menggendong satu benar-benar mempunyai pengertian kita sudah letih, lelah, capek. Mungkin kita capek berjalan dalam hidup kita. Kita capek menjalani hidup kita, saudara. Kita lelah. Tapi tahukah Anda, Dia Tuhan kita selalu dan selalu menggendong kita. Amin, saudara. Di waktu kita tak berdaya, di waktu kita tak kuat, di waktu kita capek dan letih, Dia angkat dan gendong kita. Wah, gak hanya itu, saudara, yang membuat saya ini terus terpukau dengan Bapa kita yang ketiga. Lihat, aku telah melakukannya. Kata telah berarti sudah. Aku telah melakukannya, aku telah menolong kamu, aku telah menyertai kamu, aku telah menggendong kamu. Dulu telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tahun lalu, bulan lalu, atau kemarin Tuhan telah melakukannya untuk kita. Tapi Yesaya 46 dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Kata mau belum dilakukan, tetapi ada keinginan. Saudara, Tuhan bukan saja telah masa lalu Dia tolong kita, tetapi mau, yang artinya akan datang, Dia tetap akan memikul kita. Dia akan tetap di masa depan menyertai kita. Dia akan tetap di masa depan, Dia gendong kita. Amin. Dia telah lakukan dan mau tetap lakukan, Dia akan datang. Wow, luar biasa. Dan yang keempat yang membuat saya lebih lagi luar biasa. Ini terpenting, terutama buat saya. Sudah dilihat apakah aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Keselamatan Tuhan beri buat kita. Dia bukan hanya nyertai, Dia bukan hanya saudara menggendong, Dia bukan saja melakukannya dan mau melakukannya, tapi keselamatan diberikan buat kita, saudara, secara cuma-cuma. Keselamatan itu gratis, saudara. Keselamatan yang kita dapatkan bukanlah hasil upaya kita, bukanlah hasil kerja kita, bukanlah soal perbuatan kita, tapi keselamatan, Efesus 2 katakan keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Bukanlah kerja keras kita, melainkan karunia Bapa kita. Amin.
Jadi artinya saudara, keselamatan yang kita dapat tidak perlu kita usahakan, upayakan begitu rupa. Cukup kita terima karena diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Betapa sulit kalau kita mau selamat dan harus buat banyak. Kita harus buat ini, kita harus buat itu, kita harus buat itu, saudara, ini dan itu untuk selamat. Saudara, kita harus taati perintah Tuhan, kita harus buat perintah Tuhan, kita harus ikuti semuanya. Kita harus pelayanan, kita harus doa, kita harus puasa, kita harus nyumbang, kita harus berikan. Ya, bahkan dikatakan saudara, kita saudara menyerahkan hidup kita saudara untuk hanya bisa selamat. Wah, saya pikir itu sangat sulit. Mentaati perintah Tuhan 100% jujur saya tidak sanggup. Manusia kedagingan kita pasti satu waktu akan jatuh. Tetapi saya bersyukur keselamatan bukanlah berdasarkan kemampuan saya untuk mentaati perintah Tuhan. Keselamatan yang saya dapat berdasarkan kasih karunia-Nya yang diberikan cuma-cuma. Kita nggak bersusah payah, cukup percaya saja. Amin, saudara. Kalau saya berkata besok di tahun baru datang ke rumah saya, setiap orang yang datang di awal ada di depan pintu saya, maka orang itu saya berikan misalnya 5 miliar. Wah, uang yang banyak, saudara. Sebagian mungkin di antara saudara berkata begini, bohong, 5 miliar diberikan cuma-cuma. Ngapain? Besok pagi kita datang ke rumah Ibu Angel, ternyata prank, saudara. Ya, itu hoax, saudara, bohong, kabar burung. Anda bilang enggak, ngapain pagi-pagi jam 3 subuh, jam 4 subuh kita harus datang ke rumah ibu berlomba dengan orang, dan ternyata kita datang kita nggak dapat apa-apa. Ngapain? Lebih baik kita tidur. Tetapi bagi orang yang percayakan ucapan saya, pagi-pagi sebelum matahari terbit dia sudah ada di depan pintu saya. Waktu saya buka, saya lihat dia sudah menanti di depan pintu. Maka saya akan berikan upahnya yang saya janjikan, yaitu 5 miliar. Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan gratis, saudara. Mungkin sebagian orang berkata nggak mungkin keselamatan itu begitu mudah. Ada yang perlu kita kerjakan. Kita harus buat ini, kita harus lakukan itu, kita harus pelayanan, kita harus memberi, kita harus berdoa, kita harus berpuasa, dan 1001 macam yang kadangkala saya sendiri tidak bisa kerjakan, dan saya berkata saya tidak bisa dan tidak sanggup. Tetapi kalau saya percaya kepada firman-Nya yang mengatakan keselamatan itu kuberikan kepadamu cuma-cuma, keselamatan itu bukan hasil usahamu, melainkan karena anugerah Tuhan. Saya mau percaya itu, maka keselamatan itu saya dapatkan begitu mudah. Amin, saudara. Saudara, percayalah kepada Tuhan yang memberikan saudara keselamatan itu dengan cuma-cuma. Percaya saja. Kok gampang? Ya gampang, saudara. Itulah kekristenan. Berita kabar baik yang diberikan oleh Kristus Yesus adalah kabar baik Injil yang mengatakan Dia datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Natal mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan telah memberikan putranya yang tunggal untuk kita dan mati untuk kita. Kita berkata, bagaimana mungkin Yesus yang lahir di tempat yang kotor, di palungan yang kotor. Mana mungkin Yesus yang mati tidak punya kuasa melawan para penjahat sehingga disalibkan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus itu yang lahir saja nggak punya apa-apa, yang mati saja tidak bisa berkuasa melawan orang-orang yang menyalibkan? Bagaimana kita bisa mempercayainya? Saya mau mengatakan, saudara, justru saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Yesus putra Bapa rela turun menebus dosa kita, agar kita sudah tidak lagi bersusah payah untuk selamat, tapi cukup percaya saja.
Ditinggalkannya surga yang mulia, turun ke dunia yang fana hanya untuk menyelamatkan kita semua. Itu menandakan cintanya, kasihnya yang begitu besar, saudara. Kalau kita percaya akan berita ini, maka saya percaya kita punya pengharapan. Karena dikatakan kalau Bapa saja tidak sayang memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, masakan yang lain tidak Tuhan berikan. Artinya kalau Yesus saja diberikan buat kita, mati buat kita, masakan kesehatan, keberkatan, kekayaan, kebahagiaan tidak diberikan buat kita. Yang paling berharga saja yaitu anaknya diberikan. Maka semuanya pasti dia berikan buat kita, orang-orang yang percaya. Amin. Kalau saudara mengerti dan paham, dengar suara Tuhan, maka saya percaya tahun depan adalah merupakan tahun kemenangan buat kita. Ada suara-suara yang mengatakan tahun depan adalah tahun yang kacau, tahun yang buruk, tahun yang sulit, tahun yang 1001 macam berita-berita yang menakutkan. Tapi saya mau katakan jangan dengarkan, tapi dengarkan suara Tuhan yang mengatakan, dan percayailah tahun depan adalah tahun kemenangan bagi kita. Kita masih punya pengharapan di dalam Kristus, dan kitab Roma mengatakan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Jadi kita bisa song-song tahun depan, tahun yang baru dengan pengharapan yang baru yang tidak pupus, karena kita percaya kita berjalan bersama Kristus dan kita akan hadapi segala sesuatu bersama Tuhan kita. Karena penyertaannya Tuhan buat kita sampai tua. Masa putih rambutmu. Bahkan pada waktu kita lelah dan letih dan tidak kuat, tidak berdaya, dia gendong kita. Dan dia telah lakukan, kalau Anda review, Anda ingat, renungkan betapa banyak yang telah Tuhan lakukan atas hidupmu, maka percayalah dia juga akan lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dan yang keempat, kita aman, kita rest, kita tenang. Karena keselamatan yang Tuhan berikan sudah kita punyai. Pada waktu kita percaya, maka kita dapatkan itu secara cuma-cuma. Amin. Saya berdoa, biarlah suara Tuhan yang Anda dengar hari ini meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita. Sehingga kita takut dengan apapun yang akan terjadi. Badai boleh datang, angin ribut boleh menghampiri, masalah boleh menghadang, tapi bersama Kristus aku akan lewati. Amin, saudara. Merry Christmas, Happy New Year bagi Anda semua. Tahun yang berkemenangan menjadi milik kita. Amin. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you